Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari kita lihat bersama dalam Mazmur 71 ayat 23 berkata, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Kita sama-sama percaya kalau di setiap langkah kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita, bahkan kita mau terus untuk memuliakan Tuhan, bahkan dengan segenap hati kita. Amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu,
dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka kami bawa di hadirat-Mu, sebab Kau yang layak. Kami mau pujian hati-Mu Tuhan. Terima kasih, biar nama-Mu yang ditinggikan oleh anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Akan kasih-Mu Tuhan, Kau mengasihi kami Tuhan, untuk kebaikan-Mu, sungguh ku bersyukur kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Kami Yesus, Kau baik, Kau yang berkuasa, tiada yang lain. Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak dimuliakan. Hanya Engkau Nama-Mu Yesus, kami memuji-Mu. Haleluya. Biar hati-Mu disenangkan lewat puja kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami sepanjang satu malam. Tuhan sudah menyatakan kuasa-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan mujizat Tuhan yang Tuhan akan anugerahkan bagi kami. Sebelum itu Tuhan, kami akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita melihat keadaan ekonomi dalam bangsa kita, bahkan dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita. Ada banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, tapi sampai hari ini kita masih bisa melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Itu karena kita adalah umat-umat
yang mengasihi Tuhan, yang sedang menyembah Tuhan Allah yang hidup. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun keadaan kita tidak aman-aman saja hari-hari ini mungkin, saudara, tapi kita percaya bahwa kita masih punya Tuhan yang akan menolong, memberkati kehidupan kita. Oleh dan sebab itu, tema yang saya akan bawa pada pagi hari ini yaitu Aku Masih Punya Tuhan. Ada satu lagu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, judulnya Aku Masih Punya Tuhan. Kira-kira liriknya, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kira-kira seperti itu saudara yang dikasih Tuhan. Lagu ini sungguh-sungguh luar biasa saudara, yang menginspirasi hidup saya. Bahwa di tengah-tengah gejolak ekonomi, di tengah-tengah persoalan yang melanda kehidupan ini, kadang-kadang kita kehilangan harapan, kadang-kadang kita kehilangan semangat dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa meskipun keadaan tidak aman-aman saja hari ini, tetapi kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan, artinya kita masih punya iman. Kita masih punya pengharapan, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-16 saya akan baca buat saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan, tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termaksud wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberikan engkau makanan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagiku dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita alami hari-hari ini mungkin dialami juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan oleh orang-orang lain di sekitar kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah, ribuan tahun yang lalu ada seorang janda di Sarfat mengalami hal yang seperti yang kita alami hari-hari ini. Pada waktu itu dia mengalami masa-masa krisis, di mana kekeringan, di mana tidak ada makanan, di mana tidak ada air pada waktu itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Semuanya serba sulit untuk didapatkan. Nah, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan bagaimana
kita merasakan, kita harus menyadari bahwa di tengah-tengah kehidupan seperti ini, kita masih punya Tuhan. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang tidak selalu diam, Allah yang tidak diam dalam kehidupan kita. Dia selalu berinteraksi dengan kita, Dia selalu memberkati kita, Dia selalu menjawab setiap pergumulan kita, Dia selalu menyertai kehidupan kita. Apapun keadaan kita hari-hari ini saudara, Dia tetap Allah yang selalu menolong kita. Dia tetap Allah yang selalu menjaga dan melindungi kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika janda di Sarfat bertemu dengan seorang yang namanya Elia, saudara, nabi Tuhan. Janda di Sarfat itu, dia tidak memikirkan keadaannya lagi, saudara. Ketika sang nabi Tuhan itu berkata, ambillah bagiku sepotong roti bagiku. Nah saudaraku dikasih Tuhan, bagi seorang janda, roti yang tinggal pada dirinya saudara, yang masih ada pada dirinya, yang masih bisa dia makan dengan anak-anaknya, adalah sebuah kehidupan, adalah sebuah harapan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa memberikan kepada janda itu? Kita bisa melihat iman daripada sang janda ini saudara dikasih Tuhan. Dia begitu luar biasa dengan membuatkan roti bagi Elia saudara. Janda ini telah mempertaruhkan hidupnya dan memberikan semuanya kepada Elia. Dia memberikan segala-galanya yang ada padanya. Dengan mau memberikan roti kepada Elia, janda ini telah memberikan hidupnya dengan mempertaruhkan semuanya kepada Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang luar biasa bagi janda ini yang perlu kita teladani, yang perlu kita lihat dari teladan imannya. Dengan memberikan hidupnya kepada otoritas, kepada Tuhan, artinya memberikan otoritas itu dan kedaulatan itu kepada Tuhan. Memberikan hidupnya, memberikan segala-galanya, artinya dia menyatakan dalam dirinya bahwa segala-galanya adalah milik Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, bahkan dengan memberikan semua yang ada padanya, janda itu telah menyatakan bahwa Allah yang disembah Elia adalah Allah yang hidup, yang dia imani juga dalam hidupnya. Bukan Allah yang berdiam diri, tetapi Allah yang selalu menyertai Elia dan juga menyertai hidupnya dan hidup anaknya. Menyertai semua orang yang berharap kepada dia. Di situ kita bisa melihat kekuatan iman yang dimiliki oleh janda ini. Janda ini tahu ketika dia memberikan segala-galanya, bahkan tepung dalam tempayan itu, tepung segenggam tepung itu, dan buli-buli dan minyak dalam buli-buli itu adalah harta satu-satunya bagi dia. Tetapi dia memberikannya kepada Elia untuk dibuatkan roti. Itu tanda dia telah menyerahkan segala-galanya bagi Tuhan, untuk Tuhan bertindak dalam kehidupannya. Di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit hari-hari ini saudara, kita diajarkan bagaimana kita sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan setiap pengharapan kita kepada Tuhan. Menyerahkan segala-gala yang kita miliki kepada Tuhan. Bahkan masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Untuk itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dunia boleh berkata yang tidak enak bagi hidup kita. Dunia boleh menyatakan bahwa kehidupan kita tidak aman-aman saja hari ini. Tapi mari kita tetap percaya bahwa kita sedang menyembah Allah yang hidup. Walaupun segala-galanya tidak menjanjikan, tetapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa kita masih punya Tuhan.
Mari sama-sama saudara dengan saya kita berkata, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Kiranya dengan iman yang kita miliki dalam kehidupan kita, kita sadar bahwa pencobaan boleh ada, masalah boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi kita tidak akan pernah sendiri, sebab Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman ini akan menjadi kekuatan baru bagi hidup kami ketika di masa-masa sulit sekalipun Tuhan. Kami menyadari bahwa kami harus tetap percaya kepada Tuhan. Kami harus menaruh harap kepada Tuhan. Karena kami percaya kami masih punya Engkau yang akan menolong kami, yang akan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya hidup kami penuh dengan mujizat Tuhan. Hidup kami penuh dengan pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.